Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi. Atas kemurahan dan anugerah daripada Tuhan, kita dipertemukan pada doa pagi hari ini. Mari kita menyanyikan PKJ 200, Ku Diubahnya. Saat ku berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Saat ku berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Sebelum kita masuk di dalam doa pagi pada pagi hari ini, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas hari yang baru untuk kami boleh belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh memahami dan melakukan, dan juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk di dalam Minggu Prapaskah yang kedua. Bagaimana puasa atau pantang yang sudah dijalani Bapak Ibu sekalian? Doa pagi pada hari ini saya mengambil tema marah yang diperkenan Allah. Saya akan bacakan dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-8 dan ke-9. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab
orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mazmur ini mengajarkan bahwa orang jahat akhirnya akan dijatuhkan dan kehilangan segala sesuatu yang telah mereka peroleh di dunia. Sedangkan orang benar yang tetap setia kepada Allah akan mengalami kehadiran, pertolongan, dan bimbingannya di bumi serta mewarisi keselamatan dan tanah perjanjian. Ada cerita, ada seorang suami yang di dalam dompetnya terdapat foto istrinya. Saat teman-temannya melihat, ia dipuji sebagai suami yang baik. Lalu satu di antara temannya bertanya, apa fungsinya membawa foto istri di dalam dompet? Lalu dia menjawab, kalau aku punya permasalahan di kantor, aku selalu memandang foto itu dan permasalahan yang dihadapi hilang begitu saja. Wah, alangkah berbahagianya kamu mempunyai istri seperti itu. Bagaimana bisa begitu? Tanya teman-temannya. Sang suami itu kembali menjawab, ya, kalau saya melihat foto istri saya, semua permasalahan apapun yang saya hadapi di kantor menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan permasalahan yang saya hadapi bersama dia. Dulu orang tua saya juga menasihati, jangan mengambil keputusan ketika engkau sedang marah. Karena orang yang suka mengambil keputusan ketika sedang marah, pada umumnya keputusannya adalah salah, sehingga menimbulkan permasalahan. Marah adalah salah satu cara iblis menguasai hati dan pikiran kita agar berbuat jahat dan dosa. Sebab di dalam amarah akan timbul emosi yang tidak terkendali, sehingga tidak akan timbul rasa kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Semua kita pernah marah. Jika ada orang yang berkata, saya tidak pernah marah, maka dia sudah membohongi dirinya sendiri. Perasaan marah atau kesal itu terkadang datangnya tidak terduga. Jika kita pikir-pikir, tidak ada orang yang merencanakan untuk kemarahan jika tidak ada penyebabnya. Maka dari itu, marilah kita waspada dan dapat mengontrol diri terhadap kemarahan. Sifat pemarah itu tidak baik untuk kesehatan dan dalam pergaulan kita. Hendaklah kita belajar mau menerima apa adanya, mengalah, memaafkan orang lain, sehingga tidak timbul amarah yang merusak di dalam kehidupan kita. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus agar kita tidak mudah terpancing emosi dan menjadi marah.
Sebab Tuhan menginginkan kita hidup penuh di dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang keempat tertulis, salah satu persoalan kita yang terdalam adalah tenggelam di dalam hawa nafsu kita sendiri, yaitu sesuai cara kita sendiri dan menuntut kebutuhan kita terpenuhi. Dan jika tidak dituruti, hawa nafsu bisa meledak menjadi kemarahan dan merendahkan orang lain dan diri sendiri. Meskipun kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita merasa tidak puas. Karena itu lebih baik memohon kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan kita lewat uluran tangannya menurut waktu dan cara Tuhan. Lebih baik kita menyerahkan kehendak kita dalam kendali Allah dan berdoa seperti di dalam Lukas 22 ayat yang ke-42. Tuhan Yesus berkata di dalam doanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Tidak baik berpikir tentang ketidakadilan, mengatur segala sesuatu menurut rencana kita sendiri, atau membiarkan hawa nafsu menentukan keputusan-keputusan kita. Mencari kesenangan dengan menuruti hawa nafsu akan menimbulkan sengketa dan pertengkaran di dalam diri kita dan dengan orang-orang di sekitar kita. Sebelum kemarahan kita memuncak, kita dapat undur sejenak dan berjalan bersama Tuhan yang jauh lebih memahami diri kita daripada diri kita sendiri, yang memperdulikan kita lebih daripada kita sadari. Kita dapat menceritakan kemarahan dan memikirkan berbagai hal bersama dengan Tuhan. Kita dapat memohon kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan yang kita ingini menurut cara Tuhan. Namun apabila marah tidak bisa dihindarkan, dalam Efesus 4 ayat yang ke-26, Rasul Paulus menasihatkan pada jemaat di Efesus dan juga kepada kita. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena itu, marilah kita bijak dalam menghadapi situasi dan kondisi. Karena untuk setiap menit kemarahan, maka kita kehilangan 60 detik kebahagiaan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya memberi kesempatan kepada saudara untuk mengungkapkan kepada Tuhan agar Roh Kudus menuntun kita dalam setiap karya dan perbuatan kita pada hari ini. Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengingatkan pada kami untuk mengambil langkah bijaksana dalam situasi
dan kondisi yang kurang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan pertolongan dalam setiap pikiran, perbuatan, dan perkataan kami. Kami juga mendoakan mereka yang sakit atau ada permasalahan di dalam kehidupannya. Kiranya Roh Kudus menolong, memberikan kesembuhan dan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan juga memberikan kecukupan setiap kebutuhan yang diperlukan. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Diberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong sehingga semua berjalan dengan baik dan lancar, damai dan tentram. Kami serahkan kehidupan kami pada hari ini dan sampai dengan yang akan datang ke dalam tangan kuat kuasa daripada Tuhan. Diberkati, dicukupi, dan dalam nama Tuhan saja kami boleh memuliakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.